Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa membiarkanmu pergi tanpa alas kaki. Apa yang kamu pakai? Jam 12. Bagaimanapun aku hanya Cinderella setelah jam 12. Nenek, jangan marah. Semakin aku memikirkannya semakin marah aku. Siapa yang menjebakmu? Oh nenek, tenanglah. Lily menyalahkanmu karena berbicara omong kosong. Apa hubungannya dengan aku? Nenek sekarang menggunakan ponsel 4G. Orang-orang melihatnya sendiri. Mereka semua menghalangi pintu. Aku sudah tahu itu. Posting jahat adalah ilegal. Kita harus menuntut mereka. Nenek, kita semua bukan siapa-siapa. Aku masih berpikir. Halo ya. Sangat hebat. Terima kasih. Ada apa? Nenek, pertemuan pertamaku lolos pemeriksaan kualitas dan siap diproduksi. Benarkah? Sangat bagus. Hebat nenek. Sangat bagus. Akhirnya menunggu hari ini. Ya, berjalan dengan baik kan? Halo Menir Umum Deng. Aku Lily. Aku punya kabar baik untukmu. Parfum Kingling telah lolos pemeriksaan kualitas. Kamu datang. Oke, kita akan merayakan sekarang, bye. Itu. Untuk apa kamu memanggilnya? Nenek, bukankah kamu bekerja sama dengannya dengan baik? Pada awalnya Duan Tianlang mengirim Kingling untuk melakukan pemeriksaan kualitas. Ini ada hasilnya. Haruskah aku memberitahunya? Nenek. Kingling sekarang single. Mereka berdua pria dan wanita yang belum menikah. Kami berdua harus mencocokkan mereka, bukan? Di masa depan jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna. Bagaimanapun aku pikir Duan Tianlang lebih baik daripada Ding Hai. Selamat datang di pesta prasmanan perayaan Miss Kingling. Silakan duduk. Oh nenek, duduklah. Nenek, kamu juga duduk. Menir Umum Duan, kamu juga duduk. Hari ini peran saya adalah melayani rakyat sebagai pelayan publik. Pertempuran yang besar. Apa maksudnya?
diketahui oleh nenek. Tentu saja saya berharap kamu bisa mengontrak dengan pabrik kimia kami. Bersama memproduksi parfum pertemuan pertama. Saya harap ketiganya bisa melihat ketulusan saya. Itu saja. Saya pikir kamu adalah pemabuk yang tidak peduli minum. Benar? Baiklah. Di mana kalian anak muda? Bersikaplah romantis di sini. Saya tidak lapar. Hei nenek, kamu tidak mau duduk. Makanlah pelan-pelan. Kalian berdua bicara dulu. Saya akan menemani nenek. Lili. Duan Tianlang, terima kasih telah merayakan saya. Jika kamu ingin memberitahu saya tentang kerjasama, saya tidak akan memikirkannya. Mengapa? Jika tidak ada cara untuk memerah susu, nenek pasti tidak akan bekerja sama dengan Jin. Kamu harus memberitahu saya mengapa. Saya hanya tahu mengapa. Untuk menyelesaikan masalah ini secara mendasar. Lupakanlah, saya sangat senang tidak membicarakan ini hari ini. Hari yang baik untuk hari ini. Mari kita bicara tentang sesuatu yang menyenangkan. Ayo kita mulai. Apa? Ikuti saya. Sangat menggemaskan. Gerhana bulan total. Orang bilang di atas gerhana bulan total. Berdoalah pada bulan. Semua keinginan baik akan terkabul. Benarkah? Maka saya ingin membuat permohonan. Permintaan pertama. Aku harap nenek selalu sehat. Selalu bisa membuat parfum bersamaku. Yang kedua. Aku harap semua orang suka parfum yang kubuat. King Ling. Terima kasih telah datang ke dunia ini. Terima kasih telah berbicara padaku. Biarkan aku membuka hatiku yang telah tertutup begitu lama. Buat hidup mekanikku menjadi hidup. Untuk pertama kalinya, aku merasa Tuhan baik padaku. Biarkan aku mengenalmu. Hilangkan semua rasa sakit untukku. Nenek, apakah aku benar? Tianlang yang rusak ini lebih baik daripada Ding. Hei, aku tidak suka. Ini hadiahku untukmu. Hei nenek. Kenapa begitu cepat? Sebenarnya aku lebih gugup daripada kamu. Aku khawatir. Kamu akan menampar. Aku bantu kamu membuat keinginanmu. Semua dalam botol kecil ini. Selama kamu menyimpannya bersamamu, keinginanmu akan terkabul. Kenapa kamu duduk di sini? Masuklah bersamaku. Aku menunggumu di sini. Apa yang bisa kulakukan? Ayo Tianlang. Aku ingin berbicara denganmu. Nenek. Ada apa? Buat begitu misterius.
Tianlang, lebih baik kamu memanggilku Nenek Su mulai sekarang. Apakah tidak terasa lebih sayang memanggilmu nenek? Kenapa kamu tidak suka? Aku tahu kamu menyayangi kami dan aku menghargai itu. Jadi aku setuju denganmu untuk menjadi teman. Tapi hei, lebih dari teman, aku menentang. Nenek, aku janji. Tidak kapan dan dimanapun, aku akan memperlakukan Qingling dengan baik. Apapun yang terjadi, selama kamu melampaui persahabatan biasa ini, aku tidak akan setuju. Keluargamu tidak akan setuju. Selain itu ada juga hubungan Dinghai. Bukankah Dinghai dan Qingling sudah putus? Mereka sudah tidak ada hubungan lagi. Dia adalah mantan istri kakak iparmu. Aku tahu ini. Nenek, jangan khawatir di rumah kami. Aku akan berusaha membuat mereka menerima Qingling. Aku akan melindungi Qingling, tidak akan membiarkannya menderita. Bahkan jika keluargamu setuju, aku tidak akan setuju. Tianlang, ada banyak gadis baik di dunia ini. Kenapa kamu mengikuti? Hanya ada satu Qingling di dunia ini, aku hanya ingin Qingling. Nenek. Tentang Qingling. Aku juga memikirkannya lama. Aku tidak tahu kapan aku tertarik padanya. Aku tidak tahu kapan aku mulai menyukainya. Sebelumnya, aku tidak pernah berpikir apa yang akan terjadi antara aku dan Qingling. Hanya merasa senang berteman dengannya. Bahkan sekarang, aku tidak terburu-buru membuatnya menerima aku. Jika usahaku bisa membuat Qingling menyukaiku, nenek. Berhenti mencoba. Ini tidak mungkin. Aku akan membuktikannya padamu. Aku benar-benar mencintai Qingling. Baiklah Tianlang. Maksudku kamu mengerti. Aku pergi. Pulanglah. Tipuan apa ini? Nenek benar. Qingling adalah mantan istri Dinghai. Bagaimana hubungan seperti ini bisa disetujui keluarga? Tapi, Qingling benar-benar membuatku jatuh cinta. Perasaan ini rasanya seperti sudah ditakdirkan. Aku tidak bisa egois. Jika Qingling benar-benar bersamaku, bagaimana dia akan menghadapi Dinghai? Menghadapi Sui Qing? Aku yakin ibuku akan menyukaimu. Pasti akan menerimamu. Apa yang salah kulakukan? Qingling adalah hadiah paling berharga yang diberikan Tuhan padaku. Aku harus menghargainya, untuk memanfaatkannya. Tidak ada yang lebih berharga dan penting daripada cinta sejati. Di depan cinta sejati, semua masalah bukanlah masalah. Aku akan membantumu mewujudkan keinginanmu. Semua ada di dalam botol kecil ini. Selama kamu menyimpannya, keinginanmu akan terkabul. Seorang bodoh hanya perlu memasukkan mimpinya ke dalam botol parfum. Apakah mimpinya akan terkabul? Qingling. Wow. Hei, bagus. Gaun ini sungguh luar biasa. Benarkah? Pergi dan tanda tangani kontraknya dan buat Duan Tianlang terpesona sekalian. Apa yang kamu bicarakan, Lily? Omong kosong apa ini? Di masa depan jangan selalu membicarakan Qingling dan Tianlang bersama. Qingling, kembali segera setelah menandatangani kontrak. Nenek, kenapa kamu tidak menandatanganinya? Aku masih sedikit gugup. Guapengko, aku sudah melakukan semua riset kan? Kamu baik-baik saja. Lambat laun urusan taman bunga akan diserahkan padamu. Kamu juga harus belajar mandiri. Nenek masih memilikimu. Bagaimana jika nenek tidak ada lagi? Nenek, UPS tidak apa-apa. Nenek harus belajar seperti orang tua lainnya. Pergi berlibur atau semacamnya. Itu dia. Cepat pergi. Cepat pergi. Kalau begitu aku pergi.
Pergi, tidak masalah. Ayo ingat apa yang kukatakan. Qingling, jangan jadi tidak berguna. Berapa kali kamu sudah ke sini? Apa yang kamu takutkan? Tanda tangani kontraknya dan ambil uang mukanya. Segera biarkan nenek pergi berlibur. Pergi, aku suruh kamu pergi. Halo? Siapa kamu? Di mana kamu? Aku di depan pintu Hotel Chin. Benar-benar tidak bisa dimengerti. Halo, apa ini Nona Qingling? Ini aku. Tolong. Duan Tianlang sudah tahu aku datang. Tolong. Nyonya Duan sudah di sini. Bisa kamu ambilkan aku secangkir kopi? Oke. Kamu mencari aku? Duduklah. Hal yang aku katakan sebelumnya, apa tidak masuk ke kepalamu sama sekali? Tidak hanya aku terlibat dengan Tianlang. Sekarang sebenarnya, juga merusak hubungan Sui Qing dengan tunangannya. Jangan tuduh aku. Aku tidak mengganggu Duan Tianlang. Kamu tidak mengganggu Tianlang. Apa yang kamu lakukan di hotel? Untuk siapa kamu berdandan seperti ini? Apa salahnya aku memakai rok? Karena kamu tidak punya orang tua yang mengajari, maka aku akan mendidikmu hari ini. Ingat untuk datang ke pengadilan tepat waktu. Apa maksudnya? Kamu akan menanggung konsekuensi dari apa yang kamu lakukan. Ini bukti yang aku kumpulkan. Dulu kamu menipu uang dengan cara pura-pura kecelakaan. Kamu membuat Tianlang membuka lini produksi parfum secara terpisah, bersenandung untukmu. Aku ingin menuntutmu karena sengaja menyakiti dan menipu aku. Nyonya Duan, kopi Anda. Berikan kepada wanita itu. Hei, aku hanya terlambat 5 menit. Normal bagi wanita untuk terlambat. Pria harus berbesar hati. Apakah kontraknya sudah siap? Kamu sudah meminta selama seminggu. Ya. Bukan karena aku tidak percaya melakukan sesuatu untukmu. Qingling sudah di sini. Maaf, aku terlambat. Normal bagi wanita untuk terlambat 5 menit. Saya orang yang dermawan. Silakan duduk. Saya sudah meminta sekretaris Wu untuk menyiapkan kontrak. Masalah kontrak. Maaf, saya tidak menandatangani. Apa yang terjadi lagi? Jangan khawatir, saya masih akan mengirim bunga. Hanya saja saya ingin mengurus parfum ini sendiri. Kenapa? Saya sudah memutuskan hal ini, jangan bujuk saya lagi. Setelahnya, jangan temui saya di taman atau telepon saya. Kalau tidak, kita bahkan tidak bisa berteman. Selamat tinggal. Saya bahkan tidak bisa berteman.
Sayang sekali, sekarang pabrik kami tidak memproduksi parfum ini lagi. Lain kali ada kesempatan mari bekerja sama lagi. Oh, terima kasih. Sama-sama. Bos kami bilang parfum ini tidak akan diproduksi untuk sementara waktu. Kami tidak akan membuat parfum. Hei Kingling. Bagaimana kabarmu? Oke, tidak apa-apa, mari cari yang lain. Tidak ada lagi, ini yang terakhir. Kurasa kamu cari masalah. Pada akhirnya dia membatalkan kontrak dengan Jin. Kamu tidak mengerti, saya juga tidak mengerti. Tapi saya tahu, jika tidak ada produsen yang mau memproduksi, seberapa banyak parfum yang kamu buat tidak ada gunanya. Halo saya. Oh, benarkah? Ah, oke. Kalau begitu kirimkan alamatnya, saya akan segera ke sana. Ada APA. Sangat senang akhirnya ada yang mau bekerja sama dengan saya. Saya benar-benar perlu bilang ke nenek untuk pergi. Hei, tunggu, nenek keluar dulu. Kemana dia pergi? Hei, oke, cepat pergi. Oke, saya akan segera menyiapkan sampelnya. Bagaimana Bos Kian? Enak. Akan butuh waktu untuk menguji aromanya. Kami hanya menggunakan bahan-bahan terbaik. Aroma bertahan sekitar 7-9 jam. Maka itu dianggap parfum kelas atas. Bos Kian, Anda benar-benar tahu barangnya. Apa pendapat Anda tentang? Nah, apakah Anda ingin bekerja sama dengan kami? Mengapa? Nona Kingling, saya tidak bermaksud menyulitkan Anda. Jika parfum ini dirilis untuk dijual, jika situasinya tidak ideal, saya harus mencari siapa? Anda cari saya. Saya akan bertanggung jawab sampai akhir. Bisakah sebaik yang Anda katakan? Sekarang pasar masih belum diketahui. Jika saya terburu-buru memproduksi, ini risiko besar. Hei, saya benar-benar tidak bisa bekerja sama dengan Anda. Tapi Tuan Kian, apa pendapat Anda? Bisnis itu berisiko. Dan saya sangat tulus. Benar-benar ingin bekerja sama dengan Anda. Atau begitu, Anda beri saya deposit 500.000. Parfum masuk pasar, jika tidak laku, kita bagi risikonya. Jika parfum ini dijual, bisakah sebaik yang Anda katakan? Selain itu, saya akan beri Anda dividen 5% sampai 10%. Apa pendapat Anda? Tapi 500.000 ini bagi saya masih agak banyak. Mengapa? Saya tidak bisa mendapatkan 500.000. Kemungkinan penipuan uang bahkan lebih besar. Nona Kingling, bukan saya yang membicarakan Anda. Bawa parfum ini kembali. Saya tidak bisa bekerja sama dengan Anda. Mengapa? Bos Kian, saya benar-benar tulus. Dan produk kami sangat bagus. Mengapa Anda tidak memikirkan memberi saya kesempatan? Nona Kingling, Anda bekerja dengan saya, Anda harus membuat saya merasa tenang, bukan? 500.000 itu hanya deposit. Jika setelah parfum diluncurkan, penjualan sebaik yang Anda katakan, saya akan menjembalkan sinyalnya kepada Anda. Hei, apakah Anda juga memikirkannya? Halo, saya asisten Bos Kian. Apalagi yang harus diproduksi? Berapa banyak yang ingin kamu tambah? Oke, Manajer pabrik dealer di Guangzhou sedang menelepon. Bilang kita harus menambah produksi. 100 kotak pengharum mobil rasa kembang sepatu. Kalau begitu kamu harus segera memberitahu pabrik. Oke. Bos Kian. Kasih saya 2 hari, saya akan pulang dan memikirkannya. Kita harus pergi dulu. Saya akan kasih kamu waktu untuk memikirkannya. Ya. Kembang sepatu. Ada apa menghela nafas? Kata orang kita tidak cukup berkualitas. Harus ada deposit 500.000. Tapi 500.000 itu akan dikembalikan ke kita. 500.000 rumah kita. Bahkan jika ditambah dinghai 200.000 akan dikembalikan. Masih tidak bisa mencukupi 300.000. Nenek, kenapa kita tidak menggadaikan rumah itu saja? Kamu lihat, meskipun kita menyewa kebun bunga, tapi kita membangun rumahnya sendiri. Dan suratnya. Bagaimana kalau kita coba menggadaikan rumah itu?
Tidak mungkin. Tidak apa-apa kalau ada masalah. Tidak. Tapi saya lihat uang ini, bos. Cukup berpengetahuan. Ketika pertama kali bertemu dengannya, dia bilang itu hal yang bagus. Qingling, kenapa kamu menolak Tianlang? Oh, rumah mereka. Semua masalah kalau tidak ada kontrak. Saya bahkan tidak mengirim bunga ke rumah mereka. Saya tidak ingin melihat keluarga mereka lagi. Siapa yang kamu lihat? Itu saudara perempuannya atau apa? Ayo makan. Oh. Kamu jangan terlalu sedih. Bikin saya merasa tidak enak. Nenek-nenek tidak mengizinkan saya bekerja sama dengan bos Qian. Bilang takut ditipu. Tapi seperti saya, produsen lain tidak mau bekerja sama dengan saya. Biar saya kasih tahu, bisnis kamu karena nenek terlalu banyak mikir. Biar aku kasih tahu, material ini dikompilasi oleh Ding Hai Tolong Changqing. Dan para produsen itu sudah bekerja sama dengan majalah. Aku pikir sekarang kita harus memikirkan, bagaimana caranya 500.000 itu bisa dilunasi. Nenek kamu sudah pulang. Baru saja pulang. Ada apa? Gugup. Tidak. Nenek pulang saja dan istirahat. Baiklah. Kalau ada apa-apa bilang saja ke nenek. Membuatku kaget. Terserah kamu. Oke, kontrak ini dalam 2 rangkap. Ini punyamu. Nona Qingling, aku akan ambil cek ini dulu. Kalau dalam 2 bulan, kalau penjualan parfum kita normal, aku akan kembalikan semua 500.000 itu ke kamu. Selain itu, aku akan beri kamu 3 kali lipat bunga bank sebagai dividen. Oke. Aku mau berterima kasih dulu sama bos Qian. Kita senang bisa bekerja sama. Kerja sama yang menyenangkan. Aku duluan ya. Bagus. Sangat bagus. Akhirnya aku dapat kontrak pertamaku. Akhirnya aku bisa produksi parfumku sendiri. Qingling, kenapa kamu begitu impulsif? Bukankah aku sudah bilang? Hati-hati tertipu. Apa yang terjadi? Nenek. Aku sudah memikirkannya. Bukan impulsif, mustahil sekali untuk melakukan hal besar. Dan informasi pabrik kimia ini, aku sudah cek dengan kakak iparku. Aku baru memutuskan untuk menandatangani. Setelah desa ini tidak akan ada toko lagi. Sebesar ini. Haruskah kita membahas semua detailnya sebelum menandatangani? Aku selalu mengikuti kontrak sebelumnya dengan Tianlang. Permintaan dari orang lain. Nenek, bukankah kamu terus bilang kamu berharap aku bisa mandiri? Sekarang kamu tidak percaya padaku. Ada orang? Buka pintunya. Ada orang di sana. Ada orang di dalam sana. Kamu cari siapa? Aku cari bos Qian. Apakah dia ada? Pabriknya tutup, bos Qian kabur bawa uang. Kamu juga tertipu? Tidak mungkin, aku baru saja menandatangani kontrak di sini 2 hari yang lalu. Ya. Cepat panggil polisi. Orang dari kantor keamanan publik dan kantor perindustrian dan perdagangan datang kemari. Lihat segelnya sudah dipasang. Nenek, kamu baik-baik saja? Nenek. Ya Tuhan. Biar aku yang melakukannya sendiri. Tanganku tidak patah. Jangan perlakukan aku seperti orang yang kalah. Nenek. Maafkan aku jika kamu tidak mau aku yang memberimu makan. Ada apa? Bukan semuanya salahmu. Uangnya hilang, apa yang kamu takutkan untuk mencari lagi? Itu bukan masalah besar. Kakek nenek kita bekerja sama. Qili Duanjin. Terima kasih nenek.
Juga. Jangan khawatirkan aku. Siapa bilang aku tua dan bingung? Dan dokter bilang aku pikun. Aku pikir dia yang tua dan pikun bukan aku. Tidakkah kamu lihat nenek sangat jelas hari ini? Tidak apa-apa. Aku tidak akan biarkan nenek sendirian. Baik. Nenek, kamu harus mendengarkan dokter. Aku akan merawatmu dengan baik. Kamu jangan anggap nenek sebagai pasien untuk merawat diriku sendiri. Oke. Lihat wajahmu yang menangis. Pergi cuci. Dari sekarang jangan terus menangis. Nenek terlihat sedih. Kalau begitu aku pergi dan kamu minum lagi. Nek, dia terlihat jauh lebih baik hari ini. Terima kasih atas kerja kerasmu, Lily. Ini semua kesalahanku. Bagaimana ini bisa jadi kesalahanmu? Salahkan Changqing. Dan si pembohong itu terlalu jahat. Oh, dan di sana, istri ketua yang terlalu kejam. Nyonya ketua. Istri ketua Qin. Bagian Tianlang, bukan dia. Ibu tiri Duan Tianlang. Jelas Duan Tianlang mengganggu Qingling dan tidak mau melepaskannya. Dia baik-baik saja. Membalikan benar dan salah ke pengadilan untuk menuntut Qingling karena keterikatan. Akan ada sidang untuknya pada tanggal 18. Apa katamu? Dia menuntut Qingling. Ya Tuhan. Nek, wanita ini. Betapa kejamnya. Nek berbuat jahat wanita ini. Nak, jangan terlalu emosi. Nah. Susu. Nek, dokter. Susu. Nah. Lily, Qingling. Apa yang terjadi? Nek, Qingling tahu tentang terdakwamu. Qingling. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak masuk? Aku tidak tahu apakah aku melakukannya dengan benar. Bagaimanapun aku sudah salah berkali-kali. Jangan takut membuat satu kesalahan lagi. Jika Qingling ingin menyalahkanku, biarkan dia menyalahkanku sepenuhnya. Apa yang terjadi? Mengapa Qingling menyalahkanmu? Menir Umum Duan, tolong bantu Qingling. Nek marah padaku. Jalan. Qingling. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Masih di dalam. Jangan khawatir. Hei Qingling, duduk dulu. Jangan khawatir, nenek akan baik-baik saja. Aku menyakiti nenek seperti ini. Ini salahku. Jika aku membuat nenek berantakan. Tapi apa yang harus dilakukan? Oke, berhenti menangis. Jangan menangis. Bukankah kamu sudah mengatakannya? Nenek akan baik-baik saja, percayalah padaku. Berhenti menangis. Bagaimana kabar dokter? Pasien sudah stabil. Terima kasih dokter. Duduk. Qingling, kamu bangun. Berbaringlah dengan tenang. Nenek, di mana nenek? Bagaimana kamu tahu kami di sini? Lily memberitahuku. Sialan, siapa yang menyuruhnya terlalu banyak bicara? Aku pikir dia orang yang baik. Jangan khawatir. Kamu berbaring dulu, aku akan membersihkanmu. Tidur lagi. Tidak bisa tidur.
Apakah kamu khawatir tentang uang? Aku memikirkannya. Aku menjual formula yang pertama kali aku temui. Masalah uang seharusnya hampir sama. Pertemuan pertama adalah parfum pertama yang kamu kembangkan. Berarti banyak bagimu. Masih tidak menjual. Qingling, pikirkan lagi tentang bekerja sama dengan Cint. Bagaimanapun siapapun yang kamu ajak bekerja Aku sama lebih baik adalah aku. menjual resep yang pertama kali aku temui. Aku juga tidak ingin bekerja sama denganmu. Kenapa? Hal-hal yang aku katakan padamu sebelumnya, apakah itu tidak masuk ke kepalamu sama sekali? Tidak hanya terlibat dengan Tianlang. Sekarang sebenarnya, juga merusak hubungan antara Sui King dan tunangannya. Karena kamu tidak punya orang tua yang mengajari, maka aku akan mendidikmu hari ini. Ini adalah bukti yang aku kumpulkan. Dulu aku sering curi uang dengan cara pura-pura kecelakaan. Kau biarkan Tianlang buka jalur produksi parfum khusus untukmu. Aku akan menuntutmu karena melukai dan penipuan. Apa karena mendengarkan laut? Kalau begitu aku akan pinjamkan uangnya dulu. Kau kembalikan hipotek ke bank dan kembalikan ke nenek. Untuk menenangkannya. Mengenai pertemuan pertama. Kalau kau benar-benar tidak mau bekerja sama dengan kami, tidak apa-apa, aku bisa bantu cari mitra. Jangan. Aku tidak mau berhutang banyak padamu. Oke, jangan keras kepala. Hanya untuk nenek. Itu. Kalau begitu aku pasti akan mengembalikannya padamu nanti. Tunggu sampai aku dapatkan kembali akta itu. Taruh di tempatmu sebagai jaminan. Hipotek lagi kau tidak takut cukup. Aku percaya padamu. Menyerah saja. Jadi kau bisa menemukan apapun. Taruh saja aku di sana sebagai jaminan. Bagaimana bisa ini sembarangan? Lebih baik aku tidak minta bantuanmu kalau kau seperti itu. Tapi aku benar-benar tidak punya apa-apa yang berharga. Dengan itu aku akan tinggalkan kontrak sewa kebun bunga padamu. Meskipun tidak berharga banyak, tapi setidaknya itu membuktikan bahwa aku mampu membayar. Oke, terserah kau. Terima kasih. Jadi tenang. Tidur lagi. Lily panggil mobil. Kapan kau akan ke pengadilan? Jangan khawatir, besok tidak akan ada apa-apa. Nenek Qingling, aku masih ada urusan. Kau pulang dulu. Hei nenek, mau kemana? Aku akan ikut denganmu. Jangan perlakukan aku seperti pasien. Aku baik-baik saja sekarang. Bagaimana jika kau memperlakukan aku seperti pasien demensia? Aku pasti akan lebih tertekan. Itu bukan yang aku maksud. Jangan khawatir. Tubuhku sendiri aku tahu. Aku cuma pergi ke pasar bunga dan buruk, sebentar lagi aku balik. Oke, jangan khawatir. Aku pergi. Hati-hati Qingling. Jangan khawatir. Jangan khawatir, pulanglah. Benar? Kamu tidak memberitahu Tianlang tentang aku dituntutkan. Tentu saja aku masih punya akal. Kalau Duan Tianlang pulang bikin masalah, si nenek tua itu tidak tahu bagaimana menyiksamu. Sebenarnya, aku sangat-sangat iri dengan saudara kandung keluarga Duan. Kamu baik-baik saja, otak rusak, si nenek tua itu. Sebenarnya dia sangat baik kepada saudara kandung keluarga Duan. Kalau aku punya ibu seperti ini, sudahlah, jangan dipikirkan, ayo pergi. Mama, aku terlambat. Ah, Nenek Su. Aku minta kamu menarik tuntutan terhadap Qingling. Ah? Kamu kenal dia? Dia karyawanku. Kamu setuju atau tidak? Kenapa kamu mau membantunya tanpa alasan? Ah, mungkin kamu tahu dia yatim piatu. UPS, tapi gadis ini tidak baik. Kamu tidak tahu. Aku tidak mau mendengar kamu membicarakan keburukannya. Sunan, kamu mengecewakan keluarga kita.
Aku ingin kamu membatalkan tuntutan itu. Tidak berlebihan. Aku menarik tuntutan. Kamu bisa memaafkanku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Aku menyuruhmu melakukan sesuatu yang baik agar aku tidak terlalu membencimu. Tapi, aku benar-benar. Qingling adalah teman baik Xinxin. Kalau bukan karena Xinxin, aku juga tidak akan datang kepadamu. Benar? Itu. Xinxin menyuruhmu datang kepadaku, kamu setuju atau tidak? Aku janji, tentu saja aku janji. Beritahu aku bagaimana kabarnya sekarang. Berapa tinggi badannya? Apakah dia punya pacar? Xinxin sedang belajar di luar negeri sekarang. Dia punya karir. Terima kasih, Ibu. Terima kasih telah mendidiknya dengan baik. Aku bilang padamu, aku akan melihat wajah Xinxin di masa depan. Jangan selalu mempermalukan Qingling. Ibu jangan pergi. Mama akan kembali untukmu, aku tidak mau. Parfum. Xinxin masih hidup. Qingling. Qingling, Nenek, kamu sudah kembali. Makananku sudah siap dan kemudian aku akan mengganti spray itu untukmu juga. Kamu memindahkan tempat tidurku. Aku baru saja mengganti spraynya. Bagaimana dengan kasurnya? Tidak dipindahkan. Jangan sentuh tempat tidur nenek mulai sekarang. Maaf nenek. Tidak ada. Tidak ada maaf. Nenek, aku punya kabar baik untukmu. Aku dapat telepon dari pengadilan hari ini. Dia bilang Sunan tidak akan menuntutku. Bagaimana kamu tahu itu Sunan? Pengadilan menelepon. Kau juga tahu namanya Sunan. Bagaimana aku bisa tahu? Oh ya, ikut aku. Nenek, ada urusan denganmu. Sepertinya aku pernah melihat ini di suatu tempat. Tapi kenapa aku tidak bisa ingat? Akan ingat. Simpan. Kau ingin memberikannya padaku. Sepertinya aku pernah mencium ini. Salah. Aku pasti pernah mencium parfum ini. Ini. Chanyue khusus untuk istrinya. Parfum dibuat. Ini disebut keabadian. Maka dia pasti sangat mencintai istrinya. Apa gunanya?
Nenek, ada apa denganmu? Apa gunanya cinta? Nenek, ada apa denganmu? Itu rahasia. Itu rahasia. Qingling adalah Sinsin. Kamu adalah Sinsin. Nenek, jangan menakutiku. Nenek, ada apa? Nenek, aku ingin memberimu parfum yang dibuat oleh ayahmu. Kamu harus menyimpannya. Ada apa? Kamu adalah Putri Chanyue. Aku mewarisi bakatmu untuk kewangian darinya. Kamu harus membantunya membuat parfum. Itu. Pembohong adalah anak anjing. Bukan nenek, kenapa kamu melihatku? Aku memberitahunya. Aku memberitahu Sinsin. Dia bilang dia membantumu membuat parfum. Santai saja, santai saja. Haha, jangan khawatir. Kamu bisa tenang. Bahagia? Apa yang terjadi di sini? Nenek sangat sakit. Tidak ada yang tahu. Sangat ceroboh. Ah, aku harus merawat nenek dengan baik. Ya, nenek sangat mencintaimu. Dia memperlakukanmu seperti cucu bahkan saat dia bingung. Saat nenek sadar. Aku harus membantunya menemukan Sinsin. Tapi tidak ada kabar. Apa yang bisa kita lakukan? Nenek telah melakukan begitu banyak untukku. Aku tidak bisa memberinya apapun sebagai balasan. Hei Qingling, aku pikir jika nenek bingung lagi saat dia menganggapmu sebagai cucunya Sinsin. Kamu bermain sebagai Sinsin. Aku pikir itu adalah penghiburan baginya. Setidaknya dia bahagia saat itu. Apa pendapatmu? Selama itu demi kebaikan nenek, aku rela melakukannya. Ya, jangan khawatir. Aku masih belum mengerti, karena wangi bisa bekerja sama denganmu. Mengapa memilih kami untuk parfum? Kalau bukan karena pihak lain menganggap Cint tidak cukup berkualitas. Aku benar-benar enggan menyerahkan produksi parfum ke Fei Ting. Oh begitu. Nanti aku kasih tahu. Paten parfum bukanlah saham potensial. Tunggu. Untuk bekerja sama, aku juga akan memilih organisasi parfum resmi untuk bekerja sama. Terakhir kali aku mengajukan kerjasama parfum padamu. Itu karena kamu adalah Chin. Mari kita katakan begini. Meskipun Qingling adalah individu, tapi Duan Tianlangku adalah garis pertahanan di belakangnya. Kamu tidak memiliki risiko bekerja dengannya. Kamu berbicara atas nama dirimu sendiri atau Chin? Itu tergantung pada apa yang kamu pikirkan, Direktur Jin. Si kecil ingin aku melihat ke masa depannya. Manajer pabrik Jin idealis dan bijaksana. Oke, mari kita cari waktu untuk membicarakannya secara detail. Baik. Direktur Jin, kamu tidak akan menyesali keputusan hari ini. Pemilik masa depan Chin, aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Selamat bekerja sama. Kamu sedang berbicara tentang Fei Ting Daily Chemicals. Fei Ting yang beriklan setiap hari di TV. Itu Fei Ting Daily Chemical. Mereka memutuskan untuk bekerja sama denganmu, memproduksi pertemuan pertamamu, kemudian memulai penjualan nasional. Ah, kenapa sakit? Berarti aku tidak bermimpi. Duan Tianlang, terima kasih. Kamu benar-benar menepati janji. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Aku kasih. Aku ada sesuatu untuk diceritakan. Ah,
Kasih tahu aku dengarkan. Kamu pegang aku, tidak bisa bilang. Terima kasih. Kamu sudah membantuku banyak. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Terima kasih. Usaha kecil. Terus kenapa? Aku bilang aku tidak mau berhutang budi padamu. Pikirkan apa yang kamu inginkan. Atau ingin aku melakukan sesuatu. Ya asalkan tidak terlalu mahal aku bisa setuju. Terserah. Aku tidak bisa mengingatnya sekarang. Jadi bisakah kamu memberiku satu permintaan? Permintaan. Apa yang kamu inginkan? Bukankah aku bilang aku tidak ingat? Aku simpan permintaan ini untuk saat ini. Aku akan menggunakannya nanti ketika aku memikirkannya. Maka aku harus menetapkan tanggal kedaluarsa. Pelit. Apakah aku mendorongmu? Aku tidak sengaja bersembunyi haha. Hah? Apa yang kamu sembunyikan, jangan membuat masalah hahaha. Nie Yuan. Nie Yuan. Chang Yue. Aku tahu aku harus menghentikan mereka. Tapi Sinsin tersenyum begitu bahagia. Bagaimana aku tega mengganggunya? Apa yang harus aku lakukan? Wow. Jadi kamu geli. Ahahaha. Terakhir kali aku mengusulkan untuk bekerja sama dengan Fei Ting. Kamu secara terbuka menentang di ruang rapat. Lebih baik sekarang, kamu memanggil Fei Ting untuk bekerja sama. Duan Tianlang, pikiran seperti apa yang kamu miliki? Aku hanya seorang perantara. Hanya membantu Fei Ting dan Nenek Su untuk mencocokkan. Manfaat apa yang bisa kamu dapatkan? Perasaan Qingling. Duan Tianlang kamu tidak melakukan apa untuk wanita ini diabaikan. Aku akan memberitahumu semua ini. Hal yang aku lakukan. Untuk Qingling dan Direktur Jin. Keduanya hanya simpatik. Dimal. Memudahkan orang lain adalah membuka jalan untuk dirimu sendiri di masa depan. Kamu juga seorang pebisnis, kamu harus mengerti mengapa. Jangan bicara begitu sombong. Saya belum tahu. Saya tahu kamu sangat hati-hati. Duan Tianlang, saya akan memberitahumu hari ini. Berdasarkan hubungan saya dengan Ding Hai, mustahil bagi kamu dan Qingling berhenti melakukan usaha yang tidak perlu. Memalukan semua orang. Sue King. Kamu masih orang terdekat saya. Tapi tolong jangan ikut campur urusan pribadi saya. Apakah kamu bilang saya terlalu ikut campur? Anda juga bisa mengerti. Anda. Saya tidak akan membiarkanmu terus seperti ini. Mimpimu tentang parfum akhirnya terwujud. Adalah mimpi parfum kita. Nenek, bagaimana saya bisa memiliki mimpi saya tanpamu? Lol kita. Ngomong-ngomong, sebelum tidur malam ini, sebaiknya semua bahan sudah siap. Jangan sampai ada yang terlewat. Saya mengerti. Duan Tianlao bilang, saya tidak perlu membawa apa. Pan Kekulai formula dia sudah siap. Dia bilang dia memasukkannya ke dalam tas saya kemarin. Jangan khawatir tentang apapun sekarang. Tunggu dan rayakan bersamaku besok. Ya? Apa yang kamu lakukan menyelinap di sana? Tidak mengganggumu. Saya menuangkan 2 gelas air untukmu. Terima kasih. Anda berdua. Kapan dia akan tinggal? Nenek, apakah kamu tidak merasa Ding Hai berbeda dari sebelumnya? Anjing tidak bisa berubah. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Nenek. Qingling bilang itu ada di dalam tas.
Terima kasih. Tianlang menepuk dadaku dan meyakinkanku. Saya menantikan proyek yang dia amankan. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Ini kontrak pertama dalam hidupku. Awal yang sebenarnya. Setiap langkah setelahnya, aku akan bersamamu. Hei, boleh aku mengajakmu masuk? Tianlang, aku benar-benar merepotkanmu banyak. Jika ada kesempatan aku pasti akan membalasmu. Ayo, kamu sudah terlalu sering mengatakannya, dan aku tidak ingin mendengarnya lagi. Gunakan kesempatan ini untuk berbicara dengan jelas. Aku tidak ingin lagi menebak apa yang ada di pikiranmu. Cepat bangun. Aku maafkan kamu. Cepat bangun. Kamu benar-benar memaafkanku. Aku benar-benar memaafkanmu. Cepat bangun. Aku mencintaimu. Kamu tidak bisa terus-terusan bolak-balik seperti ini, kan? Ding Hai. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Bukan urusanmu. Ding Hai, jangan lupa, kamu dan Sui King akan segera menikah. Aku dan Sui King tidak akan menikah. Kami sudah putus. Apakah kamu tidak melihat? Kamu ada di sana ketika kami berpisah. Apa yang terjadi? Tolong jelaskan dengan jelas padaku. Aku? King Ling tidak perlu menjelaskan padamu. Ayo pergi. Ah, Ding Hai, aku memperingatkanmu. Qing Ling dan Sui King. Berani-beraninya, kamu menyakiti salah satu dari mereka. Aku tidak akan bersikap sopan padamu. Aku yang memperingatkanmu. Jangan bermusuhan dengan King Ling. Dia adalah wanitaku. Duan Tianlang. Kau pergi. Tolong pergi. King Ling. Mengapa dia mengantarmu kembali? Dia belum menyerah padamu. Apa ekspresimu? Kita sudah bercerai. Aku bukan istrimu, kamu tidak berhak mengendalikanku. Bukankah kita sudah berdamai? Bukankah kamu berjanji akan menerimaku kembali? Kamu menyesal. Kamu menyesal demi anak orang kaya itu. Aku sedang membicarakan pekerjaan dengannya. Aku tidak perlu menjelaskan ini ke Ding Hai padamu. Aku tidak pernah bilang akan menerimamu kembali. Apa maksudmu? Bercanda ya? Balas dendam padaku. Bukankah aku sudah minta maaf padamu? Aku sedang sibuk, tidak ada waktu memikirkan ini. Oh begitu. Kamu mengusirku. Rupanya aku terlalu berharap lagi. Tenang saja. Aku tidak akan ikut campur lagi, dan tidak akan menahanmu lagi. Aku tidak akan bodoh lagi. Aku pergi.
Maaf. Bukan aku tidak mau memberimu kesempatan. Tapi, tidak bisakah kamu menunggu lebih lama? Ada apa? Siapa yang mengganggumu lagi? Ada apa denganmu dan Ding Hai? Bukankah kalian sudah berdamai setelah pertengkaran itu? Setiap kali kamu menyebut Ding Hai, aku tahu pasti ada hubungannya dengan Qingling. Mengapa kali ini? Ding Hai benar-benar pergi mencari Qingling. Terus kenapa? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Hati-hati dengan ucapanmu. Kamu jelaskan padaku sekarang. Mengapa setiap kali ada yang berhubungan dengan Qingling, kamu memperlakukanku seperti musuh? Aku benar-benar tidak tahu berapa kali lagi aku bisa menahanmu. Jelaskan padaku. Apakah lelaki Duan Suekingku bisa direbut? Ding Hai tidak bisa lepas dari genggamanku. Apapun yang terjadi sekarang, pada akhirnya dia akan kembali padaku dan tinggal bersamaku. Puas dengan penjelasanku? Lain kali jangan ganggu aku dengan Qingling. Kamu jangan ganggu Qingling. Aku tidak akan mengganggumu. Maukah kamu membantuku menggagalkan kerjasama mereka? Aku akan memberimu perusahaan kecantikan sebagai hadiah. Hanya ketika kamu hampir tergoyahkan oleh Qingling, pikirkan apa yang akan kamu dapatkan. Aku tidak akan goyah. Karena aku tahu kamu menungguku. Kak Ding, kenapa kamu ada waktu untuk membelikanku kopi hari ini? Ini foto yang aku dapat secara tidak sengaja. Aku curiga parfum yang akan diproduksi Fei Ting sekarang. Resepnya dicuri. Beritanya terlalu panas. Kak Ding, bisakah kamu mengirimkan fotonya padaku? Oke, aku kirimkan fotonya padamu. Bagus. Kamu berhutang budi padaku. Penjualan utama produk baru Fei Ting. Ini adalah parfum terbaik yang diproduksi di Tiongkok. Nah, apa sumber kepercayaan diri yang diklaim sendiri? Itu adalah Nona Qingling di sampingku. Dia sudah terpapar bunga dan parfum sejak kecil. Ketika aku pertama kali mencium parfumnya, kupikir aku bertemu dengan penipu. Karena rasanya persis seperti parfum merek internasional ternama. Ahahaha. Pertemuan pertama bukan hanya pertemuan pertama antara Fei Ting dan Nona Qingling, tapi juga awal perkenalan konsumen dengan parfum merek domestik. Awal perkenalan sebenarnya. Nona Qingling. Parfum ini dibuat olehmu. Bukan hasil plagiat atau salinan. Tentu saja ini buatanku. Teman wartawan ini, pertanyaanmu sepertinya meragukan kami. Parfum pertama kali bertemu, didaftarkan untuk paten oleh produsen, dan akan segera mulai produksi. Jika ini orisinal, tidak meyakinkan. Bolehkah aku bertanya bagaimana Fei Ting akan menghadapi situasi tak terduga ini? Fei Ting akan terus bekerja sama dengan Nona Qingling. Aku masih belum tahu persis apa yang terjadi, tapi aku bisa menjamin, Fei Ting tidak pernah mencuri atau menyalin formula dan produk orang lain. Ini prinsip konsisten Fei Ting kami. Setelah kami mencari tahu, aku pasti akan mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan situasinya pada semua orang. Sekian untuk konferensi pers hari ini. Terima kasih semuanya. Sayang sekali membuangnya ke rumah. Tianlang Fei Ting yang hilang hari ini bukan hanya sedikit uang, tapi reputasi. Seberapa penting reputasi perusahaan? Kalian harus tahu. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Direktur Jin, tenang dulu. Aku yang memulai hal ini. Aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Kalau percaya padaku, aku pasti akan mencari tahu kebenarannya. Memberimu dan Fei Ting penjelasan.
King Ling, kamu baik-baik saja? Pertemuan pertama memang diatur olehku. Aku benar-benar tidak mencuri siapapun. Aku tahu. Tapi mengapa orang tidak percaya padaku? Aku hanya ingin membuat parfum yang bagus. Mengapa begitu sulit? Aku percaya padamu. Aku bilang. Aku pasti akan menyelidiki semuanya. Aku percaya padamu. Kamu harus percaya padaku. Aku percaya padamu. King Ling, aku melihat beritanya. Apa yang terjadi? Nenek tahu. Tidak, aku memutuskan internet. Nenek belum tahu. Ini adalah pertemuan pertama dengan sampel. Apakah mirip dengan pertemuan pertamamu? Lebih dari sekadar mirip. Persis sama. Apa yang terjadi? Ini jelas parfummu. Mengapa produsen lain tahu semua formulanya? Tidak mungkin itu kebetulan. Apakah ada yang melihat resepmu? Tidak mungkin. Resepku hanya diketahui oleh nenek. Nenek tidak mungkin menunjukkannya pada orang lain. Apakah ada yang mencuri resepnya? Tapi taman bunga hanya ada aku, kamu, dan nenek. Siapa yang akan mencuri formulaku? Dan Ding Hai. Mengapa dia tidak datang hari ini? Apakah dia mencuri resep dan tidak berani datang? Aku mengusirnya. Kalau tidak, dia pasti akan datang lagi. Nenek mengusirnya tapi dia tidak pergi. Kamu mengusirnya dan dia pergi. Bagaimanapun aku rasa ini tidak benar. Dia melihat Duan Tianlang dan mengantarku pulang. Jadi aku salah paham. Kalau bukan karena dia, apa yang terjadi saat pertama kali kita bertemu? Halo? King Ling. Apa yang terjadi? Aku melihatmu di berita. Kamu tahu bagaimana resep pertemuan pertamaku bocor? Apa maksudmu? Kamu meragukanku. Kamu curiga aku yang menjadi perantara resepmu. Apa gunanya semua ini? Aku tidak membuat parfum. Tapi taman kita. Kecuali Nenek Lily. Hanya kamu orang luar yang pernah ke sini. Ada juga Duan Tianlang. Kalau aku orang luar, maka dia bahkan lebih orang luar lagi. Duan Tianlang paling dicurigai. Bukankah dia selalu menginginkan pertemuan pertamamu? Tidak mungkin dia. Aku ingat. Saat kamu pergi ke perusahaan untuk membahas kerjasama, bukankah kamu memberikan beberapa sampel? Mungkin saat itu, mereka meniru parfum yang sama. Bisakah? Hanya ini yang mungkin. Tidak apa-apa. Apa yang dia katakan? Bukan dia. Dia bilang itu bocor saat aku mengirim sampel. Hei, kenapa aku begitu bodoh? Bagaimana? Merek sudah terdaftar. Perizinan paten dan prosedur lainnya sudah lengkap. Tidak ada celah. Tidak mungkin tidak ada celah. Bagaimana dengan perusahaan? Aku sudah memeriksa. Semuanya baik-baik saja. Hanya saya bertemu seorang kenalan di sana. Ding Hai, saya kebetulan bertemu manajer Likian saat saya pergi menyelidiki. Kirim dia keluar. Bisakah kamu yakin itu Ding Hai? Manajer umum saya belum tua. Pusing. Ding Hai, bolehkah saya mengakui kesalahan saya? Mengapa Ding Hai pergi ke perusahaan Likian? Ini mirip dengan kebocoran pertemuan pertama. Apakah itu akan penting? Datang ke kantor saya di waktu senggang seperti ini. Apakah kamu benar-benar ingin saya sibuk? Ingin melihat saya berjuang keluar dari penjara?
Duan Tianlang, kamu mencari masalah bukan? Saya bertanya padamu hari itu di restoran Sichuan. Kalian berdua bertengkar. Apakah kamu sengaja berakting di depan saya? Kamu berhayal lagi bukan? Tentu saja. Kamu pura-pura bertengkar. Untuk membuat saya percaya kalian putus. Agar Ding Hai kembali ke sisi Qingling. Ding Hai adalah tunangan saya. Saya sakit. Dorong dia ke mantan istrinya. Kamu tidak sakit, kamu sadar. Karena Ding Hai kembali ke sisi Qingling. Hanya untuk mencuri formula pertemuan pertama. Kamu ingin menekan Qingling. Menggunakan cara yang begitu hina. Duan Tianlang, diam. Cukup, jangan bicara omong kosong. Jika kamu terus tidak profesional seperti ini, saya akan melewati Bahao dan melaporkanmu ke Dewan Direksi. Maka jangan bilang ayah, bahkan paman tidak bisa membantumu. Kamu berani. Sue King. Kamu terang-terangan melanggar hukum. Jangan bicara omong kosong. Apakah kamu punya bukti? Jika kamu bicara omong kosong lagi, saya akan menuntutmu. Mudah untuk mengetahui tentang hal ini. Tapi jika kamu mau melepaskannya, saya bisa memberimu kesempatan lagi. Pertimbangkan untuk tidak meminta pertanggungjawaban atas hal ini. Saya bilang itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tianlang, kamu hanya perlu percaya pada Qingling. Apa kamu tidak pernah mencurigainya mencuri? Mengapa kamu merasa bersalah? Hatimu sudah tidak seimbang. Kamu orang buta yang dibutakan oleh emosi. Kamu tidak berhak menuduhku. Kamu dan aku tidak ada bedanya. Meski tidak seimbang, tapi aku masih punya hati nurani. Aku berbeda denganmu. Kamu juga melihat. Meski aku bersedia menunggu hasilmu dan Tianlang, tapi media tidak akan memberiku waktu. Reputasi yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Kepercayaan konsumen pada kami juga runtuh. Qingling, semua ini harus menjadi tanggung jawabmu. Direktur Jin. Aku tahu aku tidak punya alasan. Dan memang benar aku telah menyebabkanmu kerugian. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku ingin mengakhiri kontrak denganmu. Fei Ting tidak bisa bekerja sama dengan orang yang tidak kredibel. Selain itu, kompensasi juga tidak bisa dihindari. Pengacara dan keuangan masih dalam proses likuidasi. Baik, aku akan memberitahumu. Direktur Jin. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan hanya akan membuatku semakin memandang rendahmu. Hasilnya tidak akan berubah dengan cara apapun. Aku tidak melakukan ini untuk mengakui kesalahanku, tapi untuk mengekspresikan tekadku. Jika kamu rugi, aku tidak mampu membayarnya. Aku hanya bisa mengkompensasimu dengan cara lain. 10 hari, beri aku 10 hari. Aku harus kembali ke pertemuan pertama, menciptakan parfum yang lebih baik, bekerja sama denganmu dengan harga yang lebih rendah. Bukan kompensasi, tapi kerjasama. Apakah ada orang lain yang berani bekerja sama denganmu? Belum diselidiki. Tolong jangan menyalahkanku. 10 hari, tolong beri aku 10 hari. Aku pasti akan mengembalikan kredibilitas Fei Ting. Kamu akan dikompensasi untuk kerugian moneter apapun. Mengapa aku harus mempercayaimu? Saya bisa menjamin dia. Jaminanmu sudah tidak ada nilainya bagiku. Direktur Jin. Ini perusahaan kami. Kontrak untuk memesan produk kimia sehari-hari dari Fei Ting. Silakan lihat. Jika Anda bersedia, Hotel Zhengtai kami juga bisa menyediakan tempat untuk Fei Ting. Apakah Anda yakin bisa kembali dalam 10 hari? Saya bahkan bisa menjamin tidak perlu 10 hari untuk kembali.
Bagus untuk bisnis. Saya percaya Anda lagi. Tianlang, dengarkan. Saya percaya pada Anda. Terima kasih. Selain itu, pertemuan pertama harus segera diselesaikan. Dua hal tidak boleh dicampur adukan. Saya tahu ini. Tidak, terima kasih. Terima kasih, Direktur Jin. Jangan mengecewakan saya lagi. Kenapa kamu tidak bergerak? Steak di sini sangat terkenal. Makanlah selagi masih panas. Tianlang, saya tidak tahu berapa lama saya akan berhutang budi seperti ini. Tianlang. Sudah lama sejak kamu memanggil saya seperti itu. Kamu masih bisa bercanda. Saya sedang tidak mood. Yo lebih buruk daripada berlutut. Saya lebih suka berlutut daripada berhutang budi padamu. Saya berlutut dengan Direktur Jin. Itu karena saya, untuk menunjukkan bahwa kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu. Saya tidak merasa malu sama sekali. Tapi di depanmu, saya merasa sangat tidak berguna. Kepercayaan diri yang ditunjukkan di depan Direktur Jin tadi. Bisakah kamu tunjukkan sekali lagi padaku? Kamu membuatku berlutut bersamamu. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa aku membuatmu berlutut? Apakah kamu tidak percaya diri dalam menciptakan uang yang baru? Baiklah, buatlah dan tunjukkan padaku. Saya sudah mengeluarkan kata-kata. Bisakah kamu melakukannya dalam 10 hari? Tidak masalah. Tapi pertama kalinya. Bagaimana dengan ini? Jangan khawatir. Aku yang akan urus semuanya. Kamu fokus saja kembangkan parfum barumu sekarang. Dan makan yang enak. Terima kasih. Jadi, Qingling, ada apa? Membuatku buang minyak esensial. Kamu pikir wartawan itu gila? Aku sudah terjebak di pintu selama beberapa hari dan mereka masih tidak mau pergi. SST sudah kubilang bukan kamu yang mencuri. Apakah mereka tidak mengerti bahasa manusia? Biarkan mereka pergi. Mudah diucapkan. Bagaimana itu akan mempengaruhi bisnis kita? Siapa yang akan menanggung kerugiannya? Apa yang kamu lakukan? Kurangi pekerjaan rumah. APA. Miss Qingling, Silake and Kilyar dan Maken Situatu. Ya, setelah insiden plagiat, bisakah kerjasama kamu dengan Feiting berlanjut? Semua orang antri. Kamu bisa bertanya saat membeli seikat bunga. Cepat, aku tidak memberikan kembalian saat antri. Beri 50. Beri. Tanya saja, bolehkah saya bertanya apakah kerjasama Anda dengan Feiting bisa berlanjut? Ya, ini harus menunggu sampai saya menyelesaikan masalah pertama yang saya temui. Bagaimana menyelesaikan masalah pertama? Ini pertanyaan kedua. Apa yang Qingling lakukan di sana? Maka saya akan membeli seikat bunga lagi. Nenek sedang menjual tueet. Kamu bisa lihat ide seperti ini bisa dipikirkan olehnya. Saya tidak tahu, saya pikir ada konferensi pers. Jadi maksud Anda tidak mengakui pencurian? Ini pertanyaan ketiga. Hei, giliran saya untuk bertukar. Wartawan juga membeli bunga. Maka kamu harus membeli bunga. Benar, ada begitu banyak orang. Kalau begitu, aku bisa jawab dua pertanyaanmu. Benar-benar dewasa. Tunggu sebentar. Banyak sekali orang. Lili datang dan bantu. Hei Nona, Qingling. Oke, ayo. Aku akan bantu dulu. Ayo. Ya, pertanyaan tentang parfum orisinal lainnya sudah mati. Rahasiakan dulu, terima kasih. Oke, terima kasih. Hei, bayar. Berikan sekarang giliranku. Sejauh mana hubunganmu dan Feiting sekarang? Apakah kalian masih bernegosiasi? Jual bunga lebih melelahkan daripada bekerja. Para reporter itu sudah cukup berpengalaman. Terima kasih kepada para reporter. Kita akhirnya tidak perlu mengeluarkan uang. Itu benar. Bagaimana dengan cinta tak berbalas? Hei, bagaimana kabarmu dan Duan Tianlang? Apa yang kamu bicarakan? Dia dan aku teman baik. Teman baik yang bagaimana? Mungkinkah kamu masih memikirkan Ding Hai? Pria yang patah hati itu. Jangan bilang begitu ke orang. Bagaimana aku bisa mengatakannya? Aku tidak bisa memahaminya. Duan Tianlang tidak lebih baik dari Ding Hai. Kamu buta. Kamu mengerti tapi tidak tahu siapa.
Dulu aku marah kalau bicara satu kata ke Duan Tianlang. Sekarang dan nanti. Lalu kamu punya kesepakatan dengan Ding Hai. Sekarang kamu lajang. Hei, jujur saja, apakah kamu masih memikirkan Ding Hai? Dia baru pergi hari itu. Aku selalu merasa sedikit menyesal. Apakah kamu bingung? Aku malas memberitahumu, aku sangat marah, aku akan minum air. UPS. Introspeksi dirimu. UPS. Itu salahku hari itu. Aku seharusnya tidak sembarangan mencurigaimu mencuri resep. Ding Hai, maaf. Aku akan minta maaf padamu kalau ada waktu. Qingling pergi makan. Aku akan pergi setelah ini selesai. Nenek menyuruhmu untuk datang sekarang. Oke, aku akan segera datang. Hei, ayo. Ayo. Director Chen, ada masalah. Ini laporan tesnya. Teknisi kami. Alergen umum terdeteksi dalam formulasi wangian. Tidak mungkin. Aku baru saja memeriksanya tadi malam. Benar-benar tidak ada masalah. Mungkin alergen laten. Mari kita berhenti di sini hari ini, Tuan Jin. Masih ada beberapa hari sebelum waktu yang kita sepakati. Tolong tunggu dengan sabar. Aku bisa janji, jika kita tidak memperbaiki ini, aku akan membayar kompensasi 3 kali lipat untuk menutupi kerugian Feiting. Dan akan ada konferensi pers untuk membersihkan kesalahpahaman semua orang tentang Feiting. Direktur Jin, kita sudah sampai sejauh ini. Beri kami beberapa hari lagi. Aku tidak akan membiarkan Feiting kalah. Aku seorang pebisnis. Tujuannya adalah menghindari kerugian dan menghasilkan lebih banyak uang. Tianlang, ini kesempatan terakhir. Kami akan memanfaatkan kesempatan terakhir ini. Mungkinkah Ding Hai benar-benar melakukan kesalahan? Ini kita. Parfum eksperimental. Aku tidak pernah mengalami alergi. Mungkinkah ada yang salah dengan kemasannya? Aku tidak tahu lagi. Kita harus mulai dari setiap cat. Setiap jenis. Apakah ada waktu? Lili seperti ini. Hampir siang. Kamu ajak Nenek Su dan Qingling makan sesuatu yang enak. Aku tidak nafsu makan. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dalam sehari 2 hari. Mari kita makan dulu. Bagaimana? Apa kamu sudah dengar? Setelah kejadian ini, aku percaya pada Feiting. Aku tidak akan tertarik lagi untuk bekerja sama dengan Qingling. Kau masih bisa menuntut Tianlang di depan ayah. Selama Tianlang tidak ada hubungannya dengan Qingling,
Aku tidak ingin melawannya. Dia kan saudaraku. Jangan jatuhkan Tianlang. Bagaimana kau bisa mendapat kesempatan untuk mendapat persetujuan ayah? Wah, istriku sayang, kau sangat baik hati. Aku hanya tidak tahu, apakah Tianlang punya pemikiran yang sama denganmu? Halo Tuan Zhang. Jinghai Tidak Baik. Fighting Member Walikian. Ke pengadilan. Apa yang terjadi? Jelaskan dengan jelas. Aku telah menerima panggilan pengadilan. Fei Ting menuntut Liqian karena pelanggaran hak cipta. Dinghai, apa yang sebenarnya terjadi? Tenang. Aku akan mengurus ini. Kerjasama yang menyenangkan, terima kasih. Aku akan mengajakmu ke depan untuk melihat. Ini adalah bengkel produksi kami. Lihat. Ini adalah bengkel pengolahan kami.